Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama Bu Aulia dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, masih di tema 9, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Adapun pembelajaran kita kali ini kita fokuskan membahas tentang bintang, asteroid, meteoroid, meteor, meteorit, komet, dan satelit. Nah, sebelum belajar, jangan lupa Anda semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai benda langit yang terdapat di tata surya, seperti matahari sebagai pusat dan bintang di tata surya, planet beserta satelit yang mengelilinginya, asteroid yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu, dan kira-kira apalagi ya benda langit lainnya? Maka dari itu, yuk mari kita simak penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama, matahari sebagai bintang dalam tata surya. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang selain matahari tidak dapat terlihat jelas dari bumi karena jaraknya sangat jauh, lebih jauh dari jarak matahari ke bumi. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari menjadi sumber energi paling penting di bumi. Energi matahari dihasilkan dari reaksi yang terjadi di inti matahari. Energi matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis tumbuhan, tahap evaporasi di daur air, pembangkit listrik tenaga surya, dan sebagai acuan dalam penanggalan kalender Masehi. Selain matahari, terdapat bintang lain di alam semesta ini seperti Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Dari beberapa nama contoh bintang tersebut, yang paling terang adalah bintang Sirius. Anak-anakku, menurut kalian warna bintang itu apa ya? Mungkin sebagian besar akan menjawab warna bintang itu putih. Sedangkan bintang bisa berwarna-warni loh, tergantung suhu permukaannya. Jika suhu permukaannya tinggi, maka akan berwarna biru. Kemudian bisa jadi biru putih, putih, bahkan jika suhunya sangat rendah akan berwarna merah. Lalu bagaimana dengan bentuk bintang? Apakah bulat? Ya, bentuk bintang itu bulat, tetapi karena adanya difraksi maka terlihat membentuk segi lima yang ujungnya lancip. Nah, selain bintang, lalu benda langit lainnya yang ada di galaksi yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Sama seperti planet yang tidak memiliki cahaya, satelit juga tidak memiliki cahaya sendiri. Satelit yang terlihat bersinar di langit itu dikarenakan cahaya bintang yang dipantulkan oleh permukaan satelit. Nah, satelit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam merupakan satelit yang sudah ada di dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan. Bulan merupakan satelit bumi. Lalu Phobos dan Deimos, satelit Mars, serta Triton dan Nereid, satelit Neptunus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia.
Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia seperti alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi, dan banyak lagi yang lainnya. Contoh satelit buatan adalah Express AM5, Express AM6, dan Express AM8 adalah milik Rusia. Lalu Relay 1, Relay 2, Syncom, dan Nimbus milik Amerika Serikat. Sedangkan satelit Palapa A1, Palapa A2, Palapa B1, Telkom 1, Telkom 2, dan Garuda 1 adalah milik Indonesia. Nah, beberapa nama satelit yang telah disebutkan merupakan satelit komunikasi. Selain satelit, ada juga benda langit lainnya, yaitu ada komet. Komet sering disebut juga bintang berekor. Hal ini karena penampakan komet yang menyala seperti bintang dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet ini merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauh di matahari, dan komet merupakan benda langit yang terbentuk dari bentuk orbit, yaitu lonjong. Terdapat banyak komet di alam semesta, sekitar 10 triliun komet. Nah, lintasan komet cukup dekat dengan bumi sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat dari bumi. Berikut merupakan salah satu komet yang pernah terlihat dari bumi, yaitu komet Halley. Terlihat dari bumi setiap 75 atau 76 tahun, muncul pada tahun 1531, 1607, 1682, 1910, dan 1986, serta diperkirakan akan muncul kembali pada pertengahan 2061. Dan komet yang lainnya ada komet Lovejoy, ditemukan pada tanggal 15 Maret 2007. Benda langit lainnya yaitu ada asteroid. Asteroid adalah benda yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Selain itu, terdapat juga sabuk asteroid Edward dan Kuiper yang terletak jauh di belakang planet Neptunus. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Antara satu asteroid dengan asteroid lainnya terpisah sangat jauh ribuan kilometer. Terkadang asteroid-asteroid ini dapat bertabrakan. Tubrukan antara asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut dengan meteoroid. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari benda langit lainnya, yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid dapat berasal dari tubrukan antara asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk ke dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Meteoroid yang masuk dalam atmosfer bumi disebut dengan meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteor akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Sedangkan sebagian besar meteor akan habis bergesekan dengan atmosfer. Namun
Ada beberapa meteor dengan ukuran sangat besar dan tidak habis terbakar sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Daerah permukaan bumi yang pernah kejatuhan meteorit antara lain yaitu Hoba Afrika dan Arizona Amerika Serikat. Nah, coba bisakah kalian membedakan perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteorit? Nah, perbedaannya adalah letak lokasinya. Meteoroid berada di luar angkasa. Ketika sampai di atmosfer disebut dengan meteor. Ketika berhasil sampai di permukaan bumi disebut dengan meteorit. Nah, anak-anak hebat, benda-benda langit yang telah dipelajari tersebut akan membentuk suatu kumpulan bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya membentuk galaksi yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi. Ada banyak sekali galaksi yang terdapat di alam semesta, lebih dari 100 miliar galaksi. Beberapa nama galaksi adalah ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, galaksi Ursa Major, galaksi Black Eye, dan galaksi Sunflower. Bumi sendiri merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Nah, anak-anak, ada satu lagi, beberapa gabungan galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri di alam semesta disebut dengan klaster. Sebuah klaster biasanya terdiri dari 10 sampai 15 galaksi. Klaster ini dapat membentuk gugusan-gugusan yang sangat besar bernama supercluster. Pada klaster terdapat gravitasi yang berasal dari gaya gravitasi bersama dengan galaksi-galaksi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak video pembelajarannya. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan ilmu